Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita kembali dalam renungan harian kita. Kita memuji Tuhan, kita katakan, jadikan aku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku bawa hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal 18 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah-Mu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kau menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allah-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali dalam renungan harian kita, dan hari ini kembali tema yang sama seperti yang semalam, berpegang kepada ketetapan dan peraturan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, semalam Allah telah menjelaskan kepada kita melalui kitab Imamat bagaimana orang Israel, bagaimana orang percaya, bagaimana umat pilihan Allah boleh hidup di hadapan Allah
sesuai dengan kehendak Allah, peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, di mana Allah tidak mau umat pilihannya hidup seperti orang-orang yang di mana mereka pernah tinggal diperbudak, di mana mereka melakukan hal yang tidak dikehendaki Allah. Dan umat pilihan Allah diajarkan Allah untuk boleh hidup senantiasa berkenan di hadapan Allah dengan menjaga kekudusan perkawinan. Dan hari ini juga demikian firman Tuhan melalui kitab Imamat mengingatkan kembali, menegaskan kembali bagaimana umat Allah, bagaimana orang percaya, bagaimana umat-umat pilihan Allah harus tetap berpegang, melakukan peraturan, bahkan kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau semalam bagaimana kita sebagai orang-orang percaya dilarang untuk menajiskan hidup kita dengan melakukan atau menyingkapkan aurat daripada saudara kita, bahkan ibu kita, bahkan kakak ipar kita, itu tidak diperbolehkan oleh firman Allah. Dan puji Tuhan, sampai hari ini boleh kita lakukan karena kita berpegang kepada ketetapan Allah. Dan kembali ditegaskan kembali mulai dari ayat ke-19 sampai dengan yang ke-30 hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa kita dilarang boleh menghampiri perempuan yang sedang mengalami cemar kainnya. Ayat 19 dikatakan, janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Di mana kita dilarang untuk mendekati bahkan menyingkapkan aurat daripada seorang perempuan yang sedang cemar kain. Dan di ayat ke-20 dikatakan lagi, dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Bapak Ibu saudara terkasih, hal ini telah ditentang oleh Allah, dan di dalam hukum kita juga itu ditentang, baik dalam adat bahkan juga di tengah-tengah bangsa negara Indonesia, bahwa kita dilarang menghampiri istri daripada saudara kita, karena itu adalah suatu perselingkuhan, suatu hal yang keji di hadapan Tuhan, dan di mata negara kita adalah suatu perselingkuhan yang membuat kita tidak bermoral di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Dan di ayat ke-21 dikatakan, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Allah juga tidak mengkehendaki kita sebagai orang percaya mempersembahkan anak-anak kita untuk diberikan kepada dewa-dewa lain, diberikan kepada Molok yang disebut sebagai setan, yang kita boleh ketahui itu adalah suatu kekejian di hadapan Allah. Itu akan membawakan dosa yang sangat besar dalam hidup kita, dan Allah melarang itu. Dan itu juga mengingatkan kita hari ini untuk tidak boleh melakukan hal demikian. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-22 dikatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Dan hal ini juga jelas negara kita juga menentang ini, hukum kita menentang ini, dan terlebih hukum Allah juga menentang hal demikian. Kita dilarang melakukan bersetubuh dengan sesama jenis, karena itu suatu pelanggaran di hadapan Allah. Bahkan di tengah hukum negara kita juga melarang hal demikian. Jikalau kita melakukan itu, maka hidup kita najis di hadapan Allah, kita tidak layak di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, ada banyak hal yang telah dijelaskan mulai dari semalam, bagaimana kata jangan yang ditetapkan oleh Allah untuk boleh kita hidup di dalam Allah ketika kita mau melakukan apa yang boleh ditetapkan Allah, apa yang boleh dikehendaki oleh Allah. Demikian dengan hari ini, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita boleh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tidak menghampiri wanita perempuan yang sedang cemar kain, tidak bersetubuh dengan saudara istri daripada saudara kita, bahkan tidak bersetubuh dengan sesama jenis, bahkan lebih lagi tegas dikatakan tidak mempersembahkan juga anak-anak kita kepada Molok, kepada Allah-Allah lain, karena itu adalah suatu kekejian di hadapan Allah. Di ayat yang daripada 23 juga tegas dikatakan,
Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun. Demikian hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, hal yang sangat tidak terpuji. Jikalau kita melakukan hal demikian, maka kita bukanlah orang yang percaya, bukan orang yang memiliki logika yang baik. Maka kita juga akan bukan hanya tidak berkenan di hadapan Allah, maka di hadapan sesama kita juga, kita adalah seorang yang najis, orang-orang yang tidak bermoral. Sehingga ketetapan Allah, apa yang telah diperintahkan Allah, bukan membawa kita ke dalam kehancuran, namun membawa hidup kita semakin baik di hadapan Allah, di hadapan sesama kita, sehingga hidup kita semakin bermoral, semakin berakhlak untuk memuliakan Tuhan Allah. Biarlah Bapak Ibu, apa yang telah kita pelajari hari ini, yang telah ditetapkan dalam kitab imamat ini, semakin meneguhkan iman kita, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan apa yang dikehendaki Allah, lewat kita berpegang pada kehendak Allah, peraturan, bahkan ketetapan yang telah ditetapkan Allah sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Jangan sekali untuk melakukannya, tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan hati kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan ini, mari kita hidup di dalam hidup kita, maka kita akan semakin hidup di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepadamu jikalau hari ini kami kembali diingatkan untuk semakin berpegang kepada ketetapan bahkan peraturan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kami, dan lewat itu kami semakin hidup di hadapan Tuhan Allah. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan hati kami untuk berpegang kepada ketetapan-Mu. Hanya Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.